Selamat sore, kami dari PR10 akan mempresentasikan tugas kami T06, tapi sebelum itu kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggreni M. Siburian dengan NIM 12S22018 dan peer saya. Pimpin Ahas Werosloi dengan NIM 12S22024. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh pers saya. Baiklah, dalam T06 ini, di sini ada deskripsi mengenai tugas dari TLX. Pak Dengklek mendapat kesempatan untuk mengajari bebek-bebeknya di taman kanak-kanak. Ia mengajarkan membaca dan menulis alfabet. Nah, di sini Pak Dengklek itu adalah seorang guru yang menyukai tantangan. Jadi dia memperkenalkan konsep palindrom dalam mengajarkan alfabetnya. Nah, palindrom itu adalah sebuah kata yang terbaca sama baik dari depan maupun dari belakang. Salah satu cara untuk ngecek apa sebuah kata adalah palindrom dengan mengecek kesamaan huruf terdepan dan terbelakang. Kemudian huruf terdepan dan terbelakang tersebut akan dibuang sehingga kata tersebut menjadi lebih pendek. Proses ini diulangi sampai tidak ada huruf yang tersisa di kata tersebut. Jika pada suatu saat huruf terdepan dan terbelakang itu berbeda, maka kata tersebut bukan termasuk kata palindrom. Contohnya itu ada kata kodok. Jadi kodok itu memiliki huruf terdepannya itu sama dengan huruf yang belakangnya. Jadi akan dibuang dan menyisakan huruf D. Itu. Akan tetapi lain dengan kata kodek itu karena huruf terdepan dan belakangnya itu yang sama cuman K, sedangkan O dan E-nya itu berbeda, maka akan menyisakan huruf O, D, dan E. Jadi kata kodek bukan merupakan kata palindrom. Baiklah, di sini perintahnya kan tadi disuruh melakukan membuat suatu flowchart untuk menyelesaikan permasalahan tadi mengenai kata palindrom. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah flowchart untuk menyelesaikan untuk menemukan solusi dari masalahnya itu. Di sini ada bagian kami mendeklar kata dengan tipe data string, baru mendeklar huruf dengan tipe data integer. Kemudian di sini kami akan memasukkan input berupa kata dan outputnya itu nanti merupakan hasil dari rekursi yang tadinya sudah dieksekusi sebelumnya, dan bagian fungsi rekursi akan disampaikan oleh peer saya. Setelah saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, tapi sebelumnya rekursi itu apa, Pir? Jadi rekursi itu pengulangan. Dia bentuknya pengulangan tetapi bisa memanggil fungsinya itu sendiri. Tuh. Jadi sangat cocok untuk mencari palindrom ya, Pir. Ya. Nah, maka kita akan membuat fungsi rekursi yang dimana parameternya adalah string kata dan integer huruf. Nah, lalu kita akan mendeklar string hasil yang ini nantinya isi dari fungsi ini tersebut. Maka kita akan membuka sebuah percabangan yang dimana huruf ini kan integer tadi. Jadi misalnya A, B, C itu maksudnya kayak huruf pertama, huruf kedua, 1, 2, 3 itu bisa termasuk integer. Nah, itu nanti akan dihitung dengan lebih besar atau sama dengan len kata. Nah, fungsi len ini dapat diartikan sebagai panjang sebuah string. Jadi huruf lebih besar atau sama jika huruf lebih besar atau sama dengan fungsi dari panjang sebuah kata tadi string kata, maka nanti dibagi dua. Lalu kita akan membuatnya di true itu jika benar bagi dua, maka hasilnya adalah yes. Nah, fungsi dibagi dua ini maksudnya adalah jika semua sebuah huruf itu bernilai sama atau sama satu jenis. Misalnya A, P, A sama A, P sama P juga dibagi dua kali gitu. Maka ini nanti akan ke false dan di false kami membuat sebuah percabangan yang dimana char itu atau char dengan parameter kata dan huruf sama nilainya dengan char parameter di mana panjang kata dikurang 1 dikurang huruf tadi. Maka jika ini benar, kami akan mengkondisikannya di mana hasil sama dengan rekursi dengan parameter kata dan huruf ditambah dengan 1.
Nah, jika misalnya benar apa, maka dia akan ke sini nanti. Maka untuk melanjutkannya dia ditambah satu, misalnya apa 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 A P A. Nah, untuk ditambah satu hurufnya kan jadi pindah ke P untuk memeriksanya P seperti itu. Maka kita membuat return value-nya adalah string hasil. Nah, kenapa di sini return value-nya string hasil? Ini nanti seperti sebuah circle atau cycle yang dimananya akan berputar sampai dia habis. Misalnya habis telah habis dan nanti akan terkeluarlah output hasilnya sini, atau bisa juga dengan no. Maksudnya kayak eh, fungsi rekursi ini nantinya jalannya dari atas ke bawah, baru kalau misalnya udah pas dia hasilnya baru dibalikkan lagi nilainya itu, misalnya dibaca dari belakang maka dia memeriksanya dari belakang ke awal tadi seperti itu. Nah, untuk memeriksanya saya rasa langsung aja kita coba kata-katanya dengan memasukkan input. Jika kita untuk lebih mudah menaruhkan seperti ini, layout Windows, variable and console. Jadi nanti di sini kita kan akan meriksa satu untuk kata yang termasuk palindrom dan satu yang non palindrom. Jadi di sini nanti akan terbukti kalau nanti jenis katanya itu bukan palindrom, dia outputnya no, dan kalau dia terbukti kata palindrom, outputnya yes. Jadi kita mulai dari yang palindrom aja. Pertama itu kan di-declare dulu kan. Terus langkah kedua Untuk huruf kita ajar huruf, sudah di sini dimain. Baru kita buat lagi inputnya. Inputnya itu apa? Misalnya maksud susah. Rekursi. Nah, karena outputnya adalah sebuah fungsi dengan parameter kata dan nol. Nah, kenapa ini nol? Karena menurut kami per 10 bahwa sebuah fungsi bisa dipanggil jika memiliki dua argumen. Nah, argumen pertama itu kata dan argumen kedua itu nggak ada, maka karena nggak ada kami simbolkan dengan huruf nol. Nah, lalu dia manggil si fungsi tadi kan, si rekursi. Maka si rekursi mempunyai nilai di dalamnya itu hasil. Karena terjadi percabangan di sini. Setelah itu kasur rusak itu kan dikiralah dulu hurufnya, baru sama dengan atau lebih besar sama dengan panjang hurufnya itu tadi. Misalnya hurufnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena string berupa karakter, maka kami rasa spasi adalah sebuah karakter, makanya jumlahnya 10. Nah, 10 dibagi 2 kan nanti sama dengan 5 di sini nanti. 6 deh. 6 terus nanti bagi 2 berarti 3. Ya. Panjangnya 11. Ya. Panjangnya 11. Tapi kan kayak spasinya ini karena di tengah-tengah dia dibagi 2 jadi 12. Panjang 12. Oh iya benar. Ya kan? Dibaca dari depan ke belakang. Dibaca dari depan ke belakang sama dibaca dari belakang ke depan. Itu nanti sama kan? Jadi di sini nanti hurufnya jumlahnya 6. Ya. Maka terjadi percabangan di mana nilainya nanti disamakan dengan dikurang 1 baru dikurang huruf. Baru kalau udah dia benar maka terus kami sayangkan ini. Perhatikan hurufnya 2 AA itu huruf yang kedua. Yang ketiga SS, di sini terjadi pemeriksaan, misalnya sama berarti dibuang. Oke. Karena dibagi dua baru udah S kan. Sekarang yang UU sama, jadi dia ke hasil, ke kondisi true-nya. Ditambah lagi untuk nge-CR. Barulah ke spasinya. Tuh. Jadi kenapa di sini ditambah 1?
karena misalnya hurufnya kan berupa integer. Integer itu dimulai dari 0, misalnya ini 0 kan, ditambah 1 untuk meriksa si A, ditambah 1 untuk Untuk meriksa si S-nya tambah 1 dan seterusnya. seperti itu. Kan udahlah dibaca dari depan ini kan. Ya. Baru untuk urutan kedua dibaca dari bawah sih setahuku kan, dia ke true dulu, ke yes kan, maka dia Dan nanti dikembalikan iya dibalikkan untuk membaca dari belakang ke depan. iya. Dapat kita lihat kan dia dari assign langsung ke ini return value nya kan, sekali hurufnya berkurang karena teroutput dia rekursi kata sama dengan parameter kata dan nol. Karena dia memang yes, berarti kondisinya palindrom. Nah jadi kalau bukan palindrom gimana Per? Output Per. Oke. Palindrom kita buatnya yang singkat-singkat lah ya. Contohnya apa ya? Iya langsung. Oh iya, ini ya. Iya, jadi terulang dari awal. Ini kata udah, huruf juga udah di declare, terus kita mau input apa misalnya? Input kata yang nggak palindrom, yang nggak sama. Coba kipas, lampu, banyak cuk. Buku nggak ya? Buku lah ya. Buku ya. Aja dia palindrom. Oke, terus habis ini kita next kan ke fungsi rekursinya. Nanti dia di sini kan udah declare hasil, terus ke perjabangan kalau hurufnya lebih besar sama dengan panjang katanya dibagi 2. Jadi panjang katanya itu 4 kan. Terus nanti kalaupun ada huruf yang sama itu bakal dibuang, makanya ada fungsinya itu dibagi 2. Oke, terus nanti dia ke false itu pakai apa ini namanya? Percabangan itu. Sama kayak tadi juga kan. Habis itu hasilnya itu bakal ke no jelas karena dia nggak bakal ke kondisi true karena nggak punya huruf depan dan huruf belakang itu nggak sama, jadi dia langsung ke kondisi no. Iya, huruf depan belakangnya itu yang mana? Huruf depannya itu B dan huruf belakangnya itu U. Jadi nggak sama. Jadi langsung ke 0 dia? Jadi ke 0. Kalaupun dibalikkan juga itu outputnya bakal tetap hasilnya no, ya kan? Oke. Jadi buku itu bukan termasuk kata palindrom. Udah kan? Kalau kita masukkan angka bisa nggak ya? Kita masukkan angka. Kata angka. Kata angka tuh enggak, sebuah angka. Misalnya kita coba aja deh. 121 ini kan kalau misalnya dalam huruf palindrom kan. Bisa nggak? Bisa tuh. Bisa ya? Bisa karena kan di depan sama belakangnya sama. Tapi kita coba. Bisa. Bisa juga. Ini karena apa, variabel katanya itu string. Iya, string. Jadi dia berupa karakter. Jadi nggak masalah kalau misalnya dia huruf ataupun angka yang kita masukkan, asal tipe datanya itu string. Iya, sama dia dibaca dari depan belakang itu sama. Oke. Mungkin segitu saja presentasi dari kami per 10. Kami ucapkan terima kasih Pak. Selamat sore.